Selamat malam berkah dalam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan memulai pertemuan APP yang pertama dengan tema Koyaklah hatimu dan bukan pakaianmu. Melalui pertemuan APP pertama ini, kita diajak untuk menjalani masa Prapaskah dalam konteks peristiwa iman yang dirayakan sepanjang tahun liturgi. Seluruh umat diajak untuk mengenangkan atau mempersiapkan baptisan dan membina pertobatan. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersyukur bahwa dengan masa Prapaskah kita semua diberi kesempatan selama 40 hari untuk menjalani retret agung. Kita hendak mensyukuri rahmat belas kasih Allah dengan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga mensyukuri bahwa rahmat baptisan membuat kita menjadi pendosa yang tertebus. Selama 40 hari masa Prapaskah ini, kita hendak membina pertobatan sejati dengan lebih tekun dan sungguh mengusahakan keutamaan hidup sebagai murid-murid Kristus. Mengawali pertemuan ini, marilah kita dengan rendah hati, kita mengakui kerapuan kita di hadapan Tuhan dan sesama dan berharap akan limpah berkat belas kasih-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas limpah berkat kerahiman-Mu yang akan kami renungkan dan rayakan selama masa Prapaskah. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar selama menjalani retret agung masa Prapaskah ini, kami sungguh menyadari kerapuan dan dosa-dosa kami, dan membangun niat yang tulus untuk bertobat dan mengusahakan kebajikan serta keutamaan hidup sebagai para pendosa yang telah Engkau tebus. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan diambil dari kitab Yul bab 2 ayat 12 sampai dengan 17. Pada waktu itu Tuhan berfirman, "Tetapi sekarang juga berbaktilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaktilah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan misbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan jangan biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
gagasan pokok permenungan yang dapat kita gali dari kitab suci. Yang pertama, kerapuan kita sebagai manusia membuat kita jatuh dalam dosa. Ketika masa pandemi pun kita tergoda untuk jatuh dalam dosa karena situasi yang menghimpit kita. Mungkin kita diliputi ketakutan yang berlebih, bermalas-malasan, menjadi mudah marah dan tersinggung, atau bahkan hanya berusaha mencari selamat sendiri dan tidak peduli pada sesama. Yang kedua, dalam bacaan yang kita dengarkan dalam pertemuan ini, Nabi Yul menyerukan agar umat Israel kembali berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Untuk itu, ia meminta umat berpuasa, menangis, dan mengadu kepada Tuhan yang adalah pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Namun demikian, Yul juga mengingatkan bahwa pertobatan yang sejati adalah perubahan hati, perubahan hidup yang sejalan dengan aneka ungkapan pertobatan di hadapan Tuhan. Pertobatan sejati bukanlah kepura-puraan, tetapi dari hati yang hancur, yang dikoyakkan oleh keindahan rahmat kerahiman Tuhan yang merengkuh setiap orang, bahkan dalam kedosaannya yang besar. Yang ketiga, dalam masa Prapaskah, kita semua diajak untuk mengingat Kristus yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan wafat di kayu salib. Kita diajak untuk memperbarui iman kita dan menimba harapan, syukur dan sukacita atas rahmat belas kasih Allah yang menjadikan kita semua saudari-saudara dalam Kristus. Yang keempat, dengan ajakan Nabi Yul, marilah kita juga belajar mengungkapkan pertobatan kita, entah dengan ketekunan doa mati raga dan mengupayakan kebajikan dan keutamaan hidup. Semoga dalam masa Prapaskah ini kita juga dapat belajar untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap orang lain, bertutur kata yang memberi penghiburan, kekuatan, pelipur, dan penyemangat, bukan malah sebaliknya mengumbar kata-kata yang merendahkan, menyedihkan, mengandung ujaran kebencian, amarah, memecah belah, atau cemoohan. Yang kelima, marilah kita juga mohon rahmat Tuhan agar dapat tekun dan setia memanfaatkan masa 40 hari masa Prapaskah ini untuk bertumbuh dalam pertobatan sejati dan bersukacita melihat pertumbuhan dalam diri orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita akan masuk dalam renungan dan sharing. Kita bersama-sama akan merefleksikan pengalaman kita dengan saya pandu dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah masa Prapaskah kali ini menjadi kesempatan yang istimewa bagiku? Mengapa demikian? Yang kedua, bagaimanakah aku mengalami Allah yang sungguh mengasihiku? Yang ketiga, apakah tindakan dan kecenderungan buruk yang ada dalam diriku, khususnya saat pandemi, yang perlu aku tinggalkan? Misalnya, ketakutan berlebihan, tidak sabar, dan mudah marah, malas, serakah, dan suka menimbun. Yang keempat, niat pertobatan seperti apakah yang hendak dengan tekun kuusahakan selama 40 hari masa Prapaskah kali ini? Mengapa demikian? Kami sangat mengharapkan sekali refleksi pengalaman dari Bapak Ibu Saudara. Nanti refleksi pengalaman nanti bisa di-sharingkan di grup lingkungan. Kami sangat berharap sekali refleksi pengalaman dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pertemuan APP yang pertama ini, meskipun lewat pertemuan daring. Semoga keadaan seperti ini tidak mengurangi niat kami untuk membina pertobatan sejati dengan lebih tekun dan sungguh mengusahakan ketumahan hidup sebagai murid-murid Kristus.
Silakan Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan doa permohonan. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas misteri sengsara dan wafat putra-Mu yang mendapatkan kami kembali sebagai anak-anak. Kami bersyukur atas masa Prapaskah ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar dapat mensyukuri rahmat baptisan kami masing-masing dan dengan tekun dan setia membina pertobatan di hadapan-Mu. Bantulah kami untuk menyesali segala kerapuan dan dosa-dosa kami. Dan dalam syukur atas nikmat kerahiman-Mu, kami bangkit untuk membina keutamaan hidup sebagai para pendosa yang telah kita tebus demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh umat Fransiskus Xaverius I atas keterlibatannya dalam kegiatan pertemuan APP yang pertama ini. Saya pribadi mohon maaf kalau dalam penyajian pertemuan APP ini kurang berkenan. Salam sehat dan bahagia, Tuhan memberkati.